Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saya berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita pesan tren ngopi, pesan yang lagi ngetren ngopi, ngaji paham Islam. Hari ini kita akan mengkaji yaitu jiwa-jiwa yang terpilih. Jiwa-jiwa yang terpilih adalah jiwa-jiwa yang sudah terbaiki, yang sudah memperbaiki dirinya. Tidak semua manusia bisa memperbaiki dirinya, tetapi Allah lah yang menghendaki ini orang menjadi baik. Ini hambanya menjadi baik. Di mana? Qala Rasulullah SAW, siapa itu orang yang terpilih menjadi jiwa yang terbaik? Yaitu orang-orang atau manusia hamba-hambanya. Mayuridillahi bihi khairan. Barang siapa yang Allah menghendaki ini orang, ini manusia hambanya menjadi baik khairan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman daripada agama Islam. Banyak orang tahu agama Islam, banyak orang hafal Al-Quran, tapi tidak semua orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, bisa baca kitab kuning, kitab putih, atau kitab apapun. Tidak semua orang atau manusia hambanya bisa memperbaiki dirinya kalau bukan Allah yang menghendaki kebaikan itu sendiri. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tidak semua orang yang tahu, yang hafal, yufaqihu, paham akan agama Islam, paham akan Islam itu sendiri. Subhanallah. Untuk orang bisa menjadi baik dan paham akan agama Islam itu sendiri adalah orang-orang yang pertama. Orang-orang yang pertama untuk dia bisa paham terhadap agama Islam, paham akan adanya Allah ada pada dirinya, Allah itu yang wujud, Allah itu yang ada, Allah yang jelas, Allah yang dekat, sehingga dia bisa memahami hakikat akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Yaitu orang-orang hambanya yang Allah kehendaki dengan cara Allah paksa. Yang pertama Allah paksa atau terpaksa untuk dia mengenal atau memahami daripada agama itu sendiri. Agama Islam itu sendiri adalah awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Yaitu terpaksa dan dipaksa ini hambanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendatangi majelis ta'lim, dengan mendatangi majelis zikir, dengan hatinya, kolbunya, Allah gerakan untuk menghadiri daripada majelis-majelis ta'lim, majelis zikir, dan orang-orang soleh, para waliullah, para kekasih Allah. Jadi orang-orang atau manusia yang Allah kehendaki baik adalah orang-orang yang apapun sebab akibatnya, apakah dengan dia dengan punya harta, dengan kemiskinan, dengan kepintarannya atau kebodohannya, Allah paksa untuk dia mengenal atau memahami daripada agama Islam. Yang kedua adalah orang-orang yang Allah kehendaki menjadi baik. Tidak hanya Allah paksa untuk menjadi baik, tapi juga Allah wajibkan dia untuk menjadi baik. Subhanallah. Dia mulai tergerak hatinya melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan untuk dijalankan. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Subhanallah. Ini hambanya sudah mulai sholat tepat waktu. Yang tadinya sewaktu-waktu atau tidak tentu waktu sholatnya, sehari sekali, atau seminggu berapa kali, atau sebulan, atau jangan-jangan setahun sekali. Dia sholat hanya pada awal bulan Ramadan. Subhanallah. Ya kan? Dan orang hamba manusia yang Allah kehendaki baik, yang pertama adalah Allah paksa ia untuk baik hatinya, Allah dorong
untuk wattaqwaha. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih, untuk sebenar-benarnya bertakwa, menjalankan perintah Allah. Yang pertama, Allah paksa untuk berbuat baik. Yang kedua, Allah wajibkan untuk berbuat baik. Tetapi ada lagi level yang di atas wajib. Ini hamba Allah. Allah kehendaki menjadi baik. Dia bukan terpaksa beribadah kepada Allah. Bukan dia menjalankan perintah Allah dengan wajib, hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi sholat ini, puasa ini sudah menjadi kebutuhan. Subhanallah, inilah jiwa yang Allah pilih. Jiwa-jiwa yang Allah pilih. Jangan-jangan kita salah satunya. Kita dalam beribadah kepada Allah bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi kita sudah menjadi kebutuhan. Sholat, puasa, menjalankan perintah Allah itu sudah menjadi kebutuhan. Subhanallah, itu yang ketiga, jiwa-jiwa hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk menjadi baik. Yang keempat, sahabat muslim di masa dia berada, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki ini hambanya menjadi baik, tidak hanya menjalankan perintah kepada Allah dengan terpaksa, dipaksa sama orang tua, dipaksa sama ustadz, tetapi dia sudah mulai menjalankan dengan kewajiban. Tapi tidak hanya sekedar kewajiban, tapi dia sudah mulai butuh akan sholat, bahkan ibadah kepada Allah. Kalau tidak sholat, tidak ibadah, hatinya tidak tenang. Tapi yang paling utama dan utama adalah dia beribadah kepada Allah dengan dasar cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia menjalankan perintah Allah dengan cinta dan kasih sayang. Demikian sahabat muslim di mana saya berada, yang benar datangnya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.